Saya pengen nanya juga nih kepada teman-teman semua gitu ya, yang lagi Kukerta nih. Saya juga Kukerta soalnya ini sebenarnya ya, lagi Kukerta juga. Tapi saya pengen nanya nih, apa sih perbedaan tentang Kukerta itu masing-masing kayak gitu, dan juga kenapa sih kalian memilih Kukerta itu kayak gitu? Kan pasti itu pilihan sebenarnya kan, pilihan Betul. sebenarnya kan, Betul. tidak cuman ikut arus doang, enggak kan apa gimana gitu. Saya pengen tahu terlebih dahulu dari Kak Tia terlebih dahulu nih. Perihal kenapa memilih Kukerta tematik Kris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya Wahyu Kurniawan yang akan memandu podcast Sikap pada hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih dari mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sedang melakukan pengabdian nih kepada masyarakat gitu. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengundang nih, podcast Sikap sudah mengundang Ibu Hunaina selaku Ketua LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di mana di situ sudah dijelaskan nih tentang pengabdian masyarakat, dari itu Kukerta ataupun apapun itu tentang pengabdian masyarakat gitu. Nah, kali ini kita sudah mengundang nih 4 narasumber spesial kita yang sedang melakukan Kukerta yang diadakan oleh LP2M itu sendiri gitu teman-teman. Jadi biar tidak lama lagi gitu ya teman-teman. Teman-teman juga udah pada kepo gitu ya tentang narasumber kita itu siapa sih sebenarnya ya. Mungkin kita langsung saja nih memperkenalkan terlebih dahulu ya kepada 4 narasumber kita. Mungkin dari sebelah kiri dulu ya teman-teman, dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Mungkin dipersilahkan gitu kepada kakak yang di sebelah kiri saya gitu untuk memperkenalkan diri gitu. Oke, halo semuanya, para Hasanuddin muda. Perkenalkan, saya Gina Musfiha, biasa dipanggil Gina. Aku dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan kebetulan di sini mewakili dari teman-teman yang mengikuti Kukerta reguler atau biasanya ada yang di posko-posko itu yang biasanya dilakuin, atau biasanya kalau orang ngedengar KKN. Oh, KKN ya? KKN. Yang emang ada poskonya gitu. Betul sekali. Mungkin dari kakak satunya gitu yang di samping Kak Ginanya siapa? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Aisulfi Syabani. Aku dari jurusan Ekonomi Syariah. Dan di sini aku mewakili dari Kukerta tematik halal. Gitu. Oke, panggilannya siapa Kak? Ai. Ai, nah berarti Kak Ai ya. Berarti ada Kak Gina dan juga Kak Ai gitu. Mungkin kita langsung pindah ke bagian sebelah kanan nah. Sebelah kanan. Mungkin diperkenalkan terlebih dahulu kakaknya siapa namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Sudirman. Saya dari jurusan Akidah Filsafat Islam. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari Kukerta tematik Green Campus. Ya, Oke. terima kasih. Siapa tadi Kak? Sudirman. Sudirman. Dipanggil Sudirman gitu. Dipanggilnya Dirman atau Kang Dirman. Kang Dirman, oke ya. Biar enak gitu dipanggilnya nanti. Sudirman kayaknya kepanjangan banget itu. Kang Dirman. Mungkin selanjutnya di samping Kang Dirman siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tialika Nurul Faradila. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan saat ini saya sedang menjalankan Kukerta tematik pembayaran digital atau digitalisasi ya. Dan di sini juga mewakili teman-teman semuanya yang dari Kukerta Kris. Terima kasih Kak Tia atas perkenalannya. Jadi teman-teman Sikap, Sarana Informasi Kampus gitu ya. Ternyata di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu ada 4 Kukerta jenisnya gitu teman-teman. Dari Kukerta konvensional, Kukerta tematik halal, Kukerta Green Campus, dan juga Kukerta Kris ya Kak ya. Benar. Nah mungkin saya ingin bertanya gitu ya kepada kakak-kakak semuanya gitu yang sedang melaksanakan Kukerta ini gitu. Jadi Kukerta itu ngapain sih sebenarnya kayak gitu ya? Apa cuman kayak saya dengar kemarin tuh dari Ibu Hunaina gitu ada laporan harian gitu. Apakah cuman absen doang gitu kalian atau ngapain gitu sebenarnya? Di hari-harinya ada yang di posko gitu. Nah, dan juga yang lain nih, apakah ada posko juga atau gimana gitu? Mungkin bisa diceritakan gitu dari Kak Dirman terlebih dahulu nih, coba. Oke, kita di Kukerta Green Campus ini ya, mungkin kita paling pertama ya. Wah, keren banget sih. Kita juga di Green Campus ini melaksanakan keseharian kita, sebetulnya kita fleksibel. Kita mengikuti ritme kuliah dan kita sambil Kukerta. Karena kalau boleh dikatakan Kukerta kita paling lama, Bang.
Berapa bulan tuh ya kalau boleh Kita tahu? 3 bulan. 3 bulan. Iya, Berarti 3 bulan. kehitung dari bulan berapa tuh? Kita terhitung dari bulan Mei. Mei, Juni, Juli. Oh, bentar lagi dong. Iya. Ya berarti Kerjanya sekarang ini. Laporan. ya tinggal laporannya doang ya. Iya. Gitu. Kegiatan kita sehari-hari tentunya kita berfokus kepada kepengelolaan di lingkungan kampus. Ke lokasi yang kita ikuti itu atau kita riset itu di kampus. Mm-mm. Gitu. Ada 2 lokasi yang kami targetkan. Pertama di kantin, kedua di berbagai fakultas. Gitu. Oh, itu fokusnya emang di kampus ya kayak Iya, berarti. fokusnya di kampus. Mungkin ke Kak Tia nih tentang Kokertakris itu bagaimana tuh Oke. kalau kesehariannya? Menarik sekali ya teman-teman semuanya, karena di sini juga sama. Kokertakris ini adalah first time banget yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan alhamdulillah banget saya bisa mewakili teman-teman semuanya yang dari Kokertakris. Dan kira-kira ngapain aja sih gitu? Apakah ada poskonya dan sebagainya? Di sini berbeda ya, karena di sini adalah tematik yang tertujunya fokusnya kepada UMKM. Nah, di sini tuh kita tidak ada posko, alias nggak ada live in gitu ya. Dan fokusnya pun kita mencari UMKM yang akan dikriskan gitu. Jadi kita berfokus untuk mendampingi para UMKM. Apakah para UMKM ini ingin ada pembayaran digital kris, terutama kan apalagi pada zaman sekarang ya, perkembangan digitalisasi itu sudah semakin berkembang pesat sekali, sehingga banyak anak muda pun jauh lebih senang untuk membeli jajanan dan lain sebagainya itu menggunakan kris karena satset dan juga cepat gitu. Benar sih. Nah, dari situ di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga berkolaborasi bekerja sama dengan Bank Indonesia, dan itu menjadi salah satu hal yang kami syukuri juga, karena adanya program itu kami bisa membantu para UMKM yang ada khususnya di Kota Serang. Dan di Kokerta ini juga ada 7 kelompok, ada yang di Kecamatan Serang, Cipocok dan sebagainya, dan saya dari perwakilan kelompok 4 yang bertugas di Kecamatan Cipocok. Itu juga ada beberapa kelurahan yang kita terjun gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Tia. Berarti emang sih ya zaman sekarang tuh pembayaran digital tuh sangat penting ya. Ya. Enak banget gitu ya, tinggal scan nggak taunya habis aja saldonya ya. Tiba-tiba banget habis saldo gitu. Mungkin ke Kak Ai nih tentang kesehariannya gimana tuh, tentang Kokerta tematik halal tersendiri gimana tuh? Oke, jadi kalau misalnya aku kerta tematik hal itu kurang lebih sama sih kayak tematik kris. Sama-sama nggak live in juga. Kita tuh fokusnya di sertifikasi halal para pelaku UMK. Iya. Gitu. Biar makanan produk-produk mereka itu terjamin kehalalannya kayak gitu sih. Udah berapa banyak tuh yang dihalalin? Maksudnya yang UMKM yang udah di sertifikasi halal gitu maksudnya udah berapa banyak kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri ya udah lebih dari 10. Banyak juga ya. Iya, targetnya tuh ada 8 kalau nggak salah. Oh, udah melebihi target kalau gitu ya. Mungkin iya, kalau ke Kak Gina gitu tentang Kokerta konvensional yang emang sudah di telinga kita udah nggak asing sebenarnya itu. familiar banget. Iya, gimana tuh? Boleh diceritain nggak tentang kesehariannya? Sebenarnya ini paling familiar. KKN pasti nginep sama Iya. masyarakat. Apa kalau bahasa Sundanya mah jerok katanya tempatnya masuk kayak gitu. Tapi teman-teman kalau untuk tahun sekarang ini karena memang banyak jenisnya ya Kokerta. Iya. Jadi akhirnya ada beberapa yang bagi-bagi seperti itu. Akhirnya untuk tahun ini KKN itu fokusnya di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kebetulan kalau aku sendiri, kalau Gina sendiri itu di Walantaka teman-teman. Di Kota Serang, Walantaka, kelurahannya Kiara, khususnya lagi di kampungnya Prison. Dan fun fact-nya lagi, di Kiara ini ada 5 kelompok bahkan ada 5 kelompok, dan akhirnya kita masing-masing dibagi lagi tuh. Awalnya kelurahannya bingung nih, tapi akhirnya kita dibagi-bagi lagi, fokus ke kampungnya masing-masing, dan karena itu akhirnya kita lebih full out lagi gitu, lebih all out lagi seperti itu, khusus karena di kampung seperti itu, kampung khususnya. Jadi kampung A, kampung B, kampung C itu punya kelompok KKN-nya masing-masing dari universitas masing-masing seperti itu. Jadi fokusnya ke kampung ya? Betul, jadinya kayak gitu. Dan itu case-nya bukan di Gina aja kebetulan, itu banyak banget kelompok-kelompok yang case-nya sama kayak gitu. Benar-benar. Betul. Dan juga sebenarnya kalau KKN sama ya, kalau kalian mungkin lebih fokus seperti itu. Kalau kita lebih ke masyarakatnya, lebih umum dan menyesuaikan terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Oh ya, langsung terjun soalnya ya. Betul sekali. Jadi tahu nih kondisi masyarakat kayak gimana gitu Betul. ya. Oh iya, benar-benar.
Mungkin saya pengen nanya juga nih kepada teman-teman semua gitu ya, yang lagi Kukerta nih. Saya juga Kukerta soalnya ini sebenarnya ya, lagi Kukerta juga. Tapi saya pengen nanya nih, apa sih perbedaan tentang Kukerta itu masing-masing kayak gitu, dan juga kenapa sih kalian memilih Kukerta itu kayak gitu kan? Pasti itu pilihan sebenarnya kan, sebenarnya kan, tidak cuman ikut arus doang, enggak, karena apa gimana gitu. Saya pengen tahu terlebih dahulu dari Kak Tia terlebih dahulu nih, perihal kenapa memilih Kukerta tematik kris ini. Oke, baik, untuk Kukerta ini kan banyak jenisnya ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan juga. Nah sebenarnya di awal pada saat ada pendaftaran Kukerta kris itu, fun fact-nya sama, saya juga sebenarnya sudah daftar di Kukerta yang konvensional gitu, yang reguler. Tapi pada saat itu ternyata menyusul ada pendaftaran kris. Pada saat itu awalnya justru saya nggak ada niatan untuk bisa daftar di Kukerta tematik karena serba mandiri gitu ya. Mungkin ini kayaknya jauh lebih serunya itu yang live in dan lain sebagainya gitu. Tapi pada saat itu setelah melihat pada saat itu ada Kukerta kris, ini ada yang baru nih, ada first time banget yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan siapa tahu di sini saya bisa jadi salah satu sejarah pertama yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bisa melaksanakan Kukerta tematik kris ini. Dan memang melihat mungkin banyak ya jajanan-jajanan di sini juga masih banyak yang belum ada barcode kris juga. Dan fun fact-nya juga pada saat sebelum ada pendaftaran kris ini, saya mengikuti seminar digitalisasi kris dari Bank Indonesia juga yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di saat itu juga saya mengikuti seminar itu dan tahu gitu ya literasi mengenai kris ini, dan ya kenapa enggak gitu, kita juga bisa untuk bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para UMKM untuk digitalisasi, dan ini juga bisa mendorong Indonesia Emas juga gitu ya. Dan dan itu juga didukung oleh teman-teman semua, teman-teman saya juga semuanya pada tertarik gitu di Kukerta kris ini. Kita coba dan ya alhamdulillah bisa diterima, karena di pendaftaran Kukerta kris ini juga ada tahapan-tahapan seleksi yang begitu lumayan juga ya untuk seleksinya. Iya benar gitu. sih. Jadi ya itulah, di Kukerta kris ini cukup menarik juga gitu ya. Mungkin di teman-teman yang bisa menginap di posko, kita tidak live in tapi juga kita bisa menelusuri gitu para UMKM yang ada di Kota Serang ini, dan itu menarik sih. Langsung terjun juga sebenarnya, Mbak ya, tetap aja terjun juga ke masyarakat gitu ya. Betul. Kalau dari Kak Ai sendiri gitu tentang kenapa memilih Kukerta tematik halal gitu. Gimana tuh? Sebenarnya awalnya aku juga belum tahu ya, Kukerta tematik halal emangnya ngapain ya? Iya. Karena emang ajakan dari temen juga ya. Kayak ada yang udah daftar nih, join yuk. Wah apaan tuh, kan nggak tahu, kayak bingung juga kan, tapi ya ikut-ikut aja gitu sama teman, karena satu circle juga pada daftar gitu. Kayak ya udahlah coba aja dulu gitu, dan ternyata emang Kukerta tematik halal ini juga ada seleksinya. Jadi kemarin tuh sempat ada pelatihannya dulu kita, habis itu kan ada ujian-ujiannya gitu ya, dan itu nilainya yang menentukan. Kalau misalnya kurang dari 60 itu nggak lolos gitu. Dan alhamdulillah lolos saya gitu. Berapa orang tuh kalau boleh tahu Kukerta tematik halal tuh kuotanya? Kemarin tuh 70-an deh. Iya. Dari sebanyak ini ya, mahasiswa UIN gitu, cuma 70 orang doang yang keterima gitu. Iya. Kalau Kukerta konvensional tuh, kenapa milih konvensional? Kenapa nggak milih yang dua kayak tematik halal atau tematik kris atau green campus gitu, kenapa nggak milih? Oke, sebenarnya kalau pertama dulu nih, kenapa nggak green campus? Itu khusus untuk jurusan AFI ya? Saya baru tahu nih ternyata. Iya. Itu tuh satu jurusan AFI. Dan kalau untuk kris dan halal mungkin saya sendiri lebih memilih untuk konvensional karena emang waktu timingnya juga untuk start dan selesainya memang agak kosong di tanggal tanggal tersebut itu. Orang sibuk. Kayak gitu juga. Dan juga ngelihat case-nya mungkin kalau dari kakak-kakak yang 3 ini temanya udah khusus seperti itu. Sama-sama tujuannya untuk perkembangan masyarakat semuanya.
Tapi kalau untuk konvensional kita lebih melihat lagi apa kebutuhan masyarakat di tempat itu. Mungkin itu sih yang menjadi salah satu alasan yang saya nih mahasiswa ingin menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi manfa'uhum linnas. Nah, itu jadi salah satu bentuk implementasi saya dari bentuknya khairun nasi manfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dan mungkin salah satu bentuknya adalah mengikuti Kukerta konvensional atau regional ini, seperti itu kurang lebih. Benar. Ya bagus lah, karena kadang ada juga sih yang ngomong kalau nggak KKN secara langsung tinggal di masyarakat itu kayak bukan KKN gitu. Ada orang kayak gitu sebenarnya ngomong. Tapi ya sama-sama untuk masyarakat ya, kenapa tidak sebenarnya sama aja kan gitu. Kalau buat Kak siapa tadi lupa namanya? Kak Sudirman. Iya, Kak Sudirman gitu. Kenapa memilih Kukerta Green Campus? Tadi udah di-spill sih, ternyata cuma khusus jurusannya doang gitu ya. Gimana tuh? Oke. Sebetulnya kita juga di Green Campus ini ya memang masih belum terpost oleh media. Iya benar. Nah, jadi alasan yang paling mendasar sebetulnya berawal dari kita, bentuk kepedulian kita. Kenapa kita dari satu kelas ini berunding dulu ya? Kenapa kok kampus tuh fokus keluar, sementara yang ada di intern kita juga perlu adanya riset, kemudian perlu adanya pengelolaan gitu kan. Nah, kita kembali lagi kepada kita. Nah, kita tuh diskusi tuh di kelas, gimana nih caranya kita mengangkat sebuah tema yang memang itu sounding dengan kampus itu ya. Nah, setelah itu kita dapat satu tema yaitu kita ngerasa panas banget nih di sini. Iya betul. Apalagi terlebih di kampus kita, gitu kan. Wah, gimana nih? Ada tuh kan kita berunding. Ya udah, wah kayaknya kita cocok kalau misalkan ngadain Green Campus itu kan. Nah, kita diskusi, kemudian di situ kita berdiskusi mencetuskan proposal segala macam. Kita ajukan ke LP2M, ternyata LP2M juga responnya baik gitu kita. Nah, akhirnya kita ya udah kita gaskan gitu kan. Nah, kita garap semuanya dari awal sampai akhir, dan mungkin kita terakhir kemarin itu penyusunan laporan, dan rencana kita kita penutupan di hari Sabtu gitu, di hari Sabtu ini, minggu ini. Nah, jadi sebetulnya berawal dari kepedulian kita di intern kita gitu, terkait mahasiswa, warga kampus kan. Masyarakat kampus juga sama, warga juga kan. Iya bener, warga juga kita. Berarti ini emang dari awal dari keresahan kalian gitu ya teman-teman ya. Keresahan, mahasiswa emang kalau nggak resah nggak bukan mahasiswa sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah, mungkin saya pengen nanya nih juga, kan khususnya gitu ya ke kalian gitu. Kalau kalian Kukerta tuh kan pasti datang terlebih dahulu nggak sih ke tempat lokasi terlebih dahulu apa gimana? Betul. Apa langsung aja? Betul, benar berarti kayaknya ya. khusus buat Gina. Buat Gina khusus doang. kalau ternyata. konvensional. Kalau mereka udah ditentuin dulu ya. Ya, tapi kalau misal nih warga ini dateng gitu kan, kalian ujuk-ujuk masa ini siapa gitu yang dateng gitu ya. Responnya itu gimana gitu? Kayak gimana? Kalau misalnya Bu, saya lagi Kukerta gitu, kayak gitu. Nah, ada nggak sih yang kayak antusias gitu menyambut kalian gitu, atau cuman bodo amat doang gitu, gimana? Ada nggak respon yang kalian dapetin gitu selama Kukerta? Mungkin dari Ai, bergilir aja ya. Tadi itu. Gitu aja. Boleh. Gimana coba? Ada yang biasa aja, ada yang antusias juga sih sebenarnya Kak Wahyu. Jadi pas pertama itu kayak ngapain sertifikat halal gitu kan ya. Padahal sertifikat halal itu juga penting gitu buat ngejamin kalau misalnya produk UMK mereka itu beneran halal gitu. Dan juga ya bisa nempelin logo halalnya juga kan, itu ada manfaatnya juga gitu. Dan juga dari mereka juga ada yang sangat antusias. Wah, ternyata ada ya programnya dan juga ini tuh gratis gitu. Nah, dibantu juga tuh sama kita kan dari semua prosedurnya gitu. Mereka kan cuma nyerahin beberapa syarat doang ya, kayak misalnya KTP, foto produk usaha-usahanya, sama foto sama pendampingnya kayak kita. Jadi kita tuh jadi pendamping proses produk halal. Iya. Benar sih, kalau udah halal tuh jadi percaya kita sama produk itu, benar nggak sih? Iya, betul. Karena kehalalan suatu produk itu menjadi salah satu kepercayaan kita gitu. Dan itu meningkatkan ekonomi juga. Yes, ya. Kalau udah halal tuh banyak yang mau beli insya Allah gitu ya, karena halal gitu. Kalau dari Gina sendiri gimana?
Untuk sambutan apalagi gini, sebelum datang, survei sebelum datang, ketika mencari tempat, ketika hari H dan bahkan kegiatannya itu semuanya langsung keterjun ke tempatnya. Jadi emang responnya alhamdulillah sangat-sangat terbuka. Dan bahkan tempat daerah Gina ini syukurnya disebut dengan daerah seni. Seni banyak anyaman. Kalau tahu Pepetan Wewe teman-teman, itu tempat lahirnya Pepetan Wewe itu ada di situ. Dan anyaman kayak bakul, irik, itu semua di sana. Dan akhirnya, dan juga karena itu tempat sebelumnya belum ada KKN katanya. Ada itu di tahun 2010. Jadi sekalinya ada kayak, wah ada aura baru nih, ada vibes baru nih, ada anak-anak baru nih. Jadi emang benar-benar sangat welcome. Bahkan tempat dibantu cari, bahkan untuk kamar mandi pun udah welcome, beneran kayak udah di rumah ibu aja, udah Neng makan kayak gitu. Itu udah bener-bener. Mungkin yang agak kendalanya dikit ya teman-teman bahasa. Saya dari Pandeglang itu biasanya Sunda, cuman di sana Jaseng Jawa, ya jadi itu mungkin oh iya ibu kayak gitu. Emang kendala Itu bahasa ya? Bener, tapi benar. Alhamdulillah sebenarnya 6 tahun juga di Cilegon teman-teman, jadi emang bisa untuk bahasa tapi nggak bisa ngomong ya. Paham tapi nggak bisa ngomongnya. Dan akhirnya tentu satu tempat itu bakal dapat dikuasai ketika kamu menguasai bahasanya. Gitu. Jadi ada kedekatan tersendiri juga kalau kita tahu bahasanya. Betul sekali. Apalah saya yang orang Melayu ini nggak bisa gitu bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Mungkin langsung ke Kang Sudirman gitu, gimana tuh? Wah, luar biasa. Baik teman-teman, kalau kita sendiri sih ya respon ya, karena kita juga tantangannya besar. Iya, apa yang tuh? kita hadapin ya kita teman kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Iya. Gitu kan. Sebagai warga kampus ya. Sebagai warga kampus. kampus. memang ketika kita masuk dan ketika kita action di lapangan gitu ya, mahasiswa juga masih bingung gitu. Ada apa nih? Terus ngelihat gitu kan, kita pakai seragam kayak gitu. Tulisannya tetap tematik Green Campus. Nah, masih banyak mahasiswa bertanya-tanya gitu. Emang ada gitu kan? Emang ada gitu kan? Nah, kita di situ memang perlu proses gitu ya. Banyak juga mahasiswa yang respon positif ke kita. Yang paling menarik, kita kan juga risetnya tidak hanya ke mahasiswa, kita riset juga ke para pedagang. Yang paling menarik itu para pedagang. Kenapa tuh? Jadi mereka tuh kaget gitu ya. Pertama kaget, kedua ternyata mereka terkait Green Campus, pikiran mereka tuh udah kemana-mana gitu. Iya. Bahkan ada salah satu pedagang yang beranggapan Green Campus ini, kita kan neliti riset di kantin, mereka beranggapan bakal disaingin gitu. Iya. Iya. Emang kalian mau ngapain gitu? Apa kalian nanti bakal bikin bisnis di sini atau segala macam gitu? Terus kemudian kita kan juga ada program namanya Eko Kantin. Ada Eko Kantin. Nah, jadi sedikit Eko Kantin itu pengelolaan kantin yang berbasis pengurangan sampah plastik sedikit. Nah, para pedagang juga ada yang kaget seperti itu gitu. Dan mereka merasa tersaingi. Iya. Gitu. Karena mereka belum ngerti kenapa sih mahasiswa ada kegiatan ini gitu. Nah, setelah itu kita runding, sosialisasi juga, dan alhamdulillah setelah sosialisasi mereka respon positif juga. Iya. Kita, gitu. Karena ketidakpahaman aja sebenarnya Nah, ya. iya, ketidakpahaman. Sekarang udah aman-aman aja kan, udah aman tentram ya, udah jalan 3 bulan ini Mbak ya. Udah mau selesai minggu ini malahan ya, Sabtu ini. Nah, kalau dari Katya sendiri itu gimana? Oke, menarik juga ya, untuk respon dari masyarakatnya itu sangat beragam banget. Ada yang memang sangat terbuka ya, mungkin dimulai dari kecamatannya terlebih dahulu, karena di sini kita ditentukannya itu per kecamatan. Nah, kebetulan dalam satu kecamatan itu ada 2 kelompok. Nah, dari kecamatan pun terbuka dan sangat mendukung sekali, karena kan itu juga menjadi program yang sangat baik ya mengenai digitalisasi, terutama untuk masyarakat yang memang masih awam terhadap digitalisasi, apalagi tentang pembayaran kris yang sudah marak-maraknya gitu. Dan hal itu pun sangat disupport banget lah gitu untuk dari kecamatannya. Dan di kecamatan pun karena kita ada 2 kelompok, itu dibagi 2. Di kecamatan Cipocok sendiri itu ada 8 kelurahan, sehingga dibagi 2, 4 nih. Nah, dari kelompok saya sendiri itu ada dari kelurahan Panancangan, Banjarsari, Banjar Agung, dan juga Tembong.
Nah, itu kita terjun langsung dan memikirkan strategi gimana caranya supaya kita bisa efisiensikan waktu untuk keempat kelurahan ini. Karena mungkin kalau dari konvensional sendiri itu kan fokusnya hanya satu kelurahan gitu. Nah, kalau dari kita itu ada 4 kelurahan, sehingga kita harus bisa nih bagaimana caranya ya pada waktu yang sangat singkat itu kita bisa terjun di 4 kelurahan itu. Dan kita di situ terjun, dan masyarakat pun dari para pelaku UMKM-nya beragam. Ada yang mungkin sangat welcome, oh iya gitu. Ada juga yang karena bapak-bapak ibu-ibu kan masih awam terhadap pembayaran kris, itu bertanya gitu, itu emang pembayaran apa gitu, terus nanti kayak gimana dan sebagainya. Dan dari kita pun, dari tim Kukerta Kris ini memberikan edukasi dan sosialisasi gitu terkait kris ini, supaya bisa melek gitu ya terhadap masyarakat dan pelaku UMKM terhadap pembayaran kris ini. Di kris ini kan sangat mudah, cepat, dan juga ya bisa menguntungkan juga bagi para pelaku UMKM karena banyak banget yang menggunakan kris gitu. Dan ya ada yang paling lucunya dikira pinjol gitu. Karena kan ini terkait ini ya, internet keuangan sih, itu sangat sensitif banget. Jadi nanti ini kayak pinjol ya gitu, karena kan ada Vermuk ya kan, ada verifikasi KTP dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dan memang kendalanya adalah kepercayaan kepada masyarakat itu. Dan alhamdulillah setelah berjalannya dalam waktu kurang dari 2 minggu sudah sesuai target. Alhamdulillah yang ditargetkan dari Bank Indonesia tersendiri itu 1 orang 4 merchant, dan bahkan kalau lebih itu jauh lebih baik gitu. Dan alhamdulillah dari kelompok juga masing-masing itu sepertinya udah pada sesuai dengan targetnya gitu. Dan menariknya juga di Kukerta Kris ini tidak hanya fokus kepada pendampingan kris saja, tapi juga ada pengabdian masyarakatnya. Jadi setelah kita sudah sesuai target, itu kita terjun juga kok ke masyarakatnya. Namun kan 4 kelurahan ya, jadi harus terbagi gitu. Entah mungkin kita mengajar di salah satu kelurahan ini dan lain sebagainya gitu. Dan saat ini kita sedang memfokuskan untuk pengabdian masyarakatnya juga. Jadi double sebenarnya Pak ya. Yes. Ada tugas utama dan ada tugas lain seperti unggulannya itu. adalah kris. Tapi Mbak ya, yang fokus utamanya. Betul. Saya pengen tahu juga nih, kalau ini kita analogikan aja gitu ya, kalau misalnya Kukerta tuh sebagai produk gitu, Kukerta ini adalah produk, apa sih yang bakal kalian tunjukkan gitu kepada masyarakat itu, bahwasanya sampai mereka bilang, wah Kukerta tuh ternyata semenyenangkan itu ya, wah Kukerta itu ternyata seseru itu gitu ya. Ada nggak sih yang bakal kalian sampein gitu? Tadi giliran siapa yang pertama? Saya lagi nih. Berarti Kak Gina gitu ya, silahkan. Oke, untuk kalau dianalogikan sebagai produk ya, tentunya sebenarnya apalagi kalau konvensional atau reguler ini programnya banyak banget, baik pendukung maupun unggulan. Tapi khususnya lagi kalau kelompok Gina dari KKN 70 ini ya, itu DPL-nya meminta untuk fokus ke satu saja, satu program unggulan, dan lainnya kita lebih berbaur dan cenderung bukan kita yang mengajari, tapi kita yang belajar sama masyarakat. Iya benar. Dan akhirnya untuk salah satu produk unggulan kami adalah, Gina tadi udah disinggung ya di awal, terkait di prison ini, di kamu prison itu ada pepetan wewe, ada penganyam, itu banyak banget. Dan akhirnya ada beberapa keluhan juga sebelumnya kita observasi juga, ternyata kendalanya adalah penjualan. Ini bakal dibuangnya kemana, penjualannya kemana, kita ada tenaganya, kita ada hasilnya, tapi penjualannya cuman berapa biji doang, seperti itu. Dan akhirnya karena kita ketahuin ya, benar digitalisasi lagi, akhirnya penjualan dilakukan secara online. Coba kita daftarkan secara online, entah melalui toko oren ataupun TikTok Shop ataupun selainnya seperti itu ya. Akhirnya kita tujukan seperti itu. Dan itu kita sebut dengan akhirnya bimbingan pengrajin anyaman bambu melalui digital marketing di Kampung Prison, seperti itu. Dan syukurnya alhamdulillah juga total karena kita observasi juga ada berapa seperti itu. Semuanya para penganyamnya berapa, lalu karyanya apa saja, seperti itu. Itu kita catat, dan total untuk saat ini kita udah ada 30 pengrajin dalam satu kampung saja, itu ada 30. Jadi memang banyak, dan dapat informasi lagi katanya sebenarnya lebih dari 30. Dan akhirnya karena permasalahan tersebut, karena alhamdulillah saya juga anak ekonomi, akhirnya minta kolaborasi juga dengan Dinkop
UKM Perindak. Nah itu, dan akhirnya kita Dinkop kerjasama juga dan akhirnya mendukung. Dan insya Allah kegiatan ini puncaknya di tanggal 31 teman-teman. Nanti itu akan ada pendampingan, bakal ada juga penyuluhan dari Dinkopnya seperti dan akhirnya membentuk paguyuban yang dari 30 ini bentuk paguyuban buat menjadi satu akun online buat penjualan online, dan itu dipegang sama satu orang saja untuk pengelola utamanya. Dan kadang-kadang kan pengrajin ada yang udah sepuh ya. Iya. Jadi memang yang untuk akun ini yang masih produktif seperti itu dan Iya. juga memang dipercaya sama teman-temannya atau bahasa hari-harinya disebut dengan pengepul. Iya. Pengepulnya seperti itu. Nah, pengepulnya dikumpulin, megang adminnya, dan juga tetap harus ada digital marketingnya melalui Instagram, seperti itu penjualannya, profilnya seperti apa. Itu kita lakukan juga, kita bantu juga pembuatan logo, nama, dan juga tujuannya pun tidak hanya penyuluhan dari Dinkop aja, Iya. tapi untuk seterusnya harapannya dari Dinkop ini dapat membudidayakan para pengrajin ini seperti itu, entah nanti pelatihan, kreativitas ataupun digital marketing lagi seperti itu. Itu salah satu program unggulan yang harapannya sesuai dengan keluhan dari masyarakat di Prison seperti itu. Terima kasih. Ternyata ya bakal puncaknya tanggal 31 ya. Betul, Kamis ini. Kamis ini? Iya. Hari tanggal berapa? 29 ya? Iya, tanggal 29. Iya, bener. Gak lama lagi ternyata. Saya pengen nanya ke Kadirman gitu, gimana tuh kalau perihal kalau Kukerta Green Campus itu adalah sebuah produk gitu, apa sih yang bakal kalian tunjukkan gitu sampai mereka tuh sampai bilang wah keren gitu, wah semangat nih pengen ikut Green Campus juga gitu, Kukertanya ada nggak? Oke. Kalau Kukerta Green Campus ini dijadikan sebuah produk gitu ya. Nah, kita lebih ingin menggaungkan atau memberikan sebuah sentuhan bagaimana Green Campus ini ternyata tidak hanya menanam gitu. Bahkan ketika kita riset gitu ya, dan sekarang juga kita sedang menyusun laporan, itu Green Campus itu tidak hanya sebatas menanam, rehabilitasi, kemudian mengolah sampah dan sebagainya. Nah, setuju juga tadi, ada nilai ekonomis. Kita saat ada satu program Eko Kantin itu. Nah, ternyata ketika kantin kita dikelola dengan baik itu dari pengelolaan penjualannya, kemudian pengelolaan pengepulan sampahnya dan sebagainya. Nah, kita kemarin diskusi dengan LP2M. Nah, di situ bagaimana pengelolaan kantin bisa lebih baik lagi. Kita tawarkan. Jadi biasanya kita kalau makan di kantin tuh ya udah gitu ya. Pertama kita makan menggunakan alat yang sekali pakai, plastik atau styrofoam. Kedua, kebanyakan yang kita gunakan itu tidak ada yang memungutin gitu. Nah, kita coba tawarkan ke pihak P2B, bagian umum yang membidangi bisnis, bagaimana pengelolaan kantin itu dari segi pengelolaan sampahnya, kemudian pengelolaan tadi setelah bekas makannya itu. Nah, kita telusuri ketika pengelolaan makanannya di kantin itu dikelola dengan baik. Contohkan satu orang saja yang mengelola itu, setiap bekas makan kan sering ada tuh ya yang sisa-sisa makanan itu. Iya. Nah, kalau kita kumpulkan dan kita pisahkan, itu sebetulnya bisa jadi nilai ekonomis. Nah, kita contoh dari UI. Kemarin kita juga melaksanakan studi lah ke UI bersama DPL kita. Ternyata di sana pengelolaannya ketika makanan sisa-sisanya itu dikelola oleh salah satu pengelola kebersihannya. Nah, itu udah di plot-plot gitu. Makanan organik sini. Kemudian makanan ini sini-sini. Nah, itu yang sisa-sisa makanan itu mereka jual ke luaran kampus, ke masyarakat yang mempunyai katakanlah kalau di sana itu ada peternakan. Peternak zigot misalnya gitu Ya, ya. zigot, peternakan ayam. Nah, itu pengelolaan sampah dijual nih itu ke pengepul itu, ke peternakan. Nah, akhirnya itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah, dari sisa-sisa makanan kita tuh ternyata ada nilai gitu. Iya. Nah, kita tuh pengen ke sana gitu. Bahkan kita ada
tujuan yang paling utama kita juga bagaimana human community kita yang ada di kampus khususnya mahasiswa bisa bergerak ke situ gitu. Iya, benar. Ternyata yang kita anggap sepele sampah itu ternyata masih ada nilai gitu di dalamnya gitu ya, benar sih. Kalau dari Katia sendiri itu gimana? Oke, kalau dari Kukerta Kris ini sama aja ya, kita menggaungkannya itu ya sebenarnya sudah terlihat jelas yaitu untuk di pembayaran krisnya gitu. Pembayaran digital itu ya. Selain kita juga mencari merchant-merchant yang ingin didampingi untuk pembayaran kris ini, kita benar-benar dampingi, dan itu juga bisa bekerja sama dengan bank PJP ya, bank-bank gitu, entah pakai mandiri atau lain sebagainya, dan kita menawarkan gitu terhadap para pelaku UMKM-nya, apakah ingin menggunakan dompet digital kah atau langsung dari bank gitu. Kalau langsung dari bank itu kan kita harus memberikan ajuan gitu kepada Bank Indonesia supaya bisa mendatangkan para PJP-nya dan bisa langsung didampingi secara langsung gitu. Tapi justru kebanyakan para pelaku UMKM itu bersedia sebagai di dompet digital. Nah, seperti kayak Dana atau GoPay gitu. Nah, kalau dari dompet digital itu bisa langsung didampingi oleh kita sendiri dari tim kita. Jadi kita dampingi sampai benar-benar terbit QR-nya, dan kami juga memberikan print out-nya sehingga nanti para pelaku UMKM itu hanya tinggal menempelkan saja. Dan itu kita juga edukasi bagaimana cara penggunaannya gitu. Dan di situ kan biasanya di kris ini nanti ada data keuangan secara detailnya gitu, secara jelasnya. Nah, itu yang ingin kami berikan pemahaman gitu terhadap para pelaku UMKM nih yang mungkin belum menggunakan sistem pembayaran kris. Karena di situ selain untuk untuk meminimalisir kayak kecurangan gitu ya, atau uang palsu kan banyak banget ya marak yang kayak gitu. Dan karena kris ini, pembayaran kris ini kan itu selain mudah, cepat, dan juga satsat, itu kan langsung masuk ke dalam rekening kita gitu. Jadi bisa terlihat juga bahkan yang mungkin UMKM-nya yang memiliki bos atau memiliki owner kan itu biasanya tidak bisa dipantau secara langsung. Nah, kalau jika memakai pembayaran kris itu bisa langsung dari jauh juga bisa gitu, dari handphonenya tinggal dilihat apa saja yang sudah masuk gitu. Jadi terlihat juga, dan selain meminimalisir juga ya bisa membantu Indonesia ini juga, karena supaya inklusi keuangannya juga kan biar tidak inflasi juga dan lain sebagainya gitu. Dan ya untuk program-program selain unggulan dari yang sudah ditentukan itu untuk kris, kami juga membantu untuk di masyarakatnya sedang kami garap ya, insya Allah akan segera launching gitu. Mengenai baru rencana itu kita akan memberikan website desa yang mungkin memang masih belum memakai ya, sedangkan website itu kan sangat memudahkan untuk para masyarakat yang mungkin membutuhkan, entah mungkin untuk melihat informasi dan lain sebagainya atau berita dan lain sebagainya. Dan ya setelah itu kita sosialisasi dan edukasi yang memang itu menjadi tujuan kita juga di sini untuk mensosialisasikan bahwa pembayaran kris ini juga bukan hal yang sepele juga gitu, tapi juga supaya kita berkembang ya. Siapa tahu nanti di Provinsi Banten ini menjadi pengguna kris terbanyak gitu se-Indonesia kan, amin gitu ya. Ya, amin. Dan itu bisa membantu juga untuk Indonesia emas ke depannya. Ya, terima kasih Katia. Oke. Kalau dari Kai sendiri gimana? Ya kurang lebih sama ya, karena emang fokusnya di sertifikasi halal. Iya, jadi kita tuh mendampingi juga sampai terbit sertifikat halalnya, sampai mereka bisa masak logo halalnya itu sendiri. Dan juga selain itu, kita tuh dari kelompok KKN 2 Kecamatan Serang ini insya Allah mau ngadain kolaborasi sama Pak Wakil Wali Kota Serang. Nanti yang itu akan mengundang 100 UMK yang akan dibantu untuk dihalalkan juga produk-produknya.